Nike itu produk dari brand Amerika. Adidas, brand Eropa. Kenapa Nike di atas? Itu melambangkan dolar lagi naik, Bang. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi dia berhasil menjadi gubernur Jakarta, bahkan menjadi presiden 2 periode, berarti anak kita punya kesempatan, Ben. Anak kita punya kesempatan, kan kita bukan siapa-siapa ini. Anak saya enggak kayak Mas. Kenapa? Bukan orang Jawa sih, Bang. Salah satu kekuatannya Pak Prabowo kan di Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi semakin kuat Pak Prabowo. Menurut Abang 2029 nanti mereka pasti pasang atau enggak nih? Kembali lagi di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya, dan di sini kita memandang Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga realitasnya. Bang Merdesa Semar. Gimana, Bang? Sehat, Ben. Abang ini makin ganteng aja, Abang ini. Kok makin perawatan kayak muka kau. Ben. Makin kelihatan charming. Itu mau dari orok, Bang, udah, Bang. Udah di orok ya. Tergantung ada persoalan hidup atau enggak aja, Bang. Auranya lagi bersinar. Lagi bagus ya? Hari ini lagi bagus. Mungkin. Tapi kawan kau nggak bersinar. Biasa Bang. Abang ini kalau main padel nggak pernah ngajak. Iya harus ngajak nih Bang. Biar Kok aura bisa? kita ini terbaik. Ajak-ajak lah, Bang. Bisa nggak? Kalau nggak bisa jangan, levelnya beda Nah, kita. Gue tanya dulu, Bang. Kita latih aja dulu. Kau. Padel itu untuk sport apa sosialnya? Itu kan social sport. Kalau sosial kan nggak perlu sport banget lah. Iya, itu social sport. Salah satu olahraga yang bisa menyambungkan semua kalangan. Oke. Baik kawan lama maupun kawan baru. Jadi Laki-laki maupun kalau perempuan ya. misalnya jiwa sosialnya kurang nggak usah Gitu ya? padel. Iya. Kalau yang introvert misalnya gitu nggak usah. Kalau sosial dalam mata kita itu satu rasa apa? Satu rasa sama rasa. Rasa iya. Sosialisme banget ya. Ini Sosialisme. lagi naik daun lagi sosdem kayak ini. Iya ya. Lagi naik daun. Main apa kita? Main padel. Kita. Kita nanya kan main apa kan main padel. Emang kawan Kenapa juga ribet pikiran, Ben? Iya, Jadi benar, main padel. maklumin aja, bebas. Iya. Kalau ribet pikiran itu bebas. Tapi saya ini lumayan ini nih penasaran nih. Sama ini kan Jokowi ini kan turun untuk memberikan sinyalir-sinyalir kan atau melakukan segala macam gitu. Satu-satunya yang Pak Jokowi belum pernah lakukan itu adalah bermain padel tuh. Iya. Belum ya? Iya. Karena emang dia nggak suka atau nggak biasa main olahraga raket. Nggak cuma padel, tenis meja, apa gitu, bulu tangkis kan nggak main dia. Dia Tanpa alat ya? tanpa alat dia bisa lari, jalan kaki, terus yoga. Nah, Coba, ini coba. ditampilin dulu deh, tampilin Claire. Kita akan bahas yoga nih. Coba ditampilin. Masih penasaran sih Pak Jokowi kalau main padel gimana tuh? Kalau ajudannya main, Ajudannya Ajudannya main. main. ya, Yang sambil baru. main. Nah, ini Bang. Kita bahas dari perspektif Abang nih. Dua hal yang akan kita bahas hari ini, Apa Bang. lagi? Yang pertama, judul, Bang. Jokowi turun gunung di antara PSI dan Projo. Ada apa ini? Ya, ayo kalian ini dari Kompas, Bang, ini. Bang. Pertama judul, nanti kita bahas tentang Jokowi turun gunung itu apa dari perspektif Bang Semar. Iya. Yang kedua, Bang, kapan Abang tahu Pak Jokowi itu yoga? Saya Emang pernah yoga? tanya sih, memang dia sering di dalam rumah aja. Emang sering yoga dalam rumah? Sering yoga, iya dalam rumah. Nah ini Bang, kalau saya ngeliat nih Bang ya, ini penuh dengan simbol politik yang disampaikan Pak Jokowi. Apa ya? Kalau yang Ben lihat apa sih politiknya? Ini simbol politik Bang, Eh. ke pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran, dan juga ke masyarakat. Nah nanti kita bahas setelah ini Bang. Ya boleh. Kita bahas dulu Jokowi turun gunungnya. Oke. Nah menurut Abang gimana Bang? Turun gunung ini kan sesuatu yang katakan tidak biasa dilakukan oleh mantan presiden. Karena apa? Karena kan turunnya bukan buat healing sebetulnya Bang. Iya. Bukan buat jalan-jalan, pelesiran. Iya. Tapi kan ini kerja politik pasti Bang. Itu kan. Iya kan? Iya, terus? Nah kerja politik Bang. Nah ini arahnya kemana menurut Bang Semar ini? Apakah itu untuk memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran saat ini? Ataukah beliau ingin membangun kembali struktur kekuatan politiknya setelah lengser dari presiden ini, ataukah mungkin ada target-target lain yang ingin beliau capai, PSI misalnya? Nah, kalau Bang Semar melihatnya di sisi mana? Kan gini ya,
jangan juga akhirnya itu murni dilihat semua elit politik yang ketika dia turun gunung ketemu masyarakat itu selalu murni kerja politik. Gitu ya? Pasti ada unsur kerja politiknya. Tapi Pak Jokowi itu punya karakteristik yang memang dia senang tuh ketemu orang. Ada elit yang nggak senang ketemu orang. Iya. Banyak yang basa-basi, salaman aja kadang jijik sama orang. Kan begitu ya? Ada banyak yang nggak suka ketemu dengan orang tuh banyak sebetulnya. Banyak yang kadang mau itu pejabat publik ya, bukan cuma calon presiden gitu. Karena orang salaman sama masyarakat tuh dalam kondisi rame itu pakai sarung tangan banyak. Ada kayak gitu? Banyak. Contoh siapa Bang? Banyak. Nggak perlu gue sebut. Jangan juga akhirnya membangun musuh-musuh baru lagi kan gitu loh. Cuman begini, yang mau gue sampaikan begini ya. Pak Jokowi itu kalau yang mengenal Pak Jokowi dengan baik ya, dia itu malah jadi obat tuh ketemu masyarakat tuh. Malah happy, malah senang. Paling itu modalnya itu cuma itu aja, minyak angin aja dia. Modal minyak angin gitu. Terus dia keliling ketemu masyarakat, dia happy. Bisa salaman, bisa bertegur sapa, dan itu sampai sekarang. Dan jangan lupa juga, Ben, kita harus juga mengakui bahwa dari semua mantan presiden yang masih ada sekarang, gitu ya, itu Pak Jokowi yang sampai sekarang itu masih berinteraksi dengan masyarakat secara intens. Yang datang ke Kutai Utara, ke Solo, tembok ratapan Solo itu. Iya. Tembok ratapan Yerusalem. Dan dari berbagai daerah loh, dari mana-mana, ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi dan lain sebagainya datang ke rumah Pak Jokowi, sekedar untuk salaman, berfoto. Coba kau bayangkan itu. Nah ini kan suatu indikator yang sangat kuat kalau Pak Jokowi memang lekat sama rakyat. Dan itu harus kita akui. Dan itu juga sebenarnya bisa kita tarik begini ya. Kan beberapa kali juga kayak saya sampaikan ke Benny juga di sini. Satu-satunya presiden di Republik ini, kita sudah punya presiden 8 kali presiden ya. Satu-satunya presiden yang memang dari rahim rakyat tuh keluarnya tuh Pak Jokowi aja. Yang lain enggak. Setelah reformasi maksudnya? Seluruhnya. Seluruhnya. Bung Karno, founding father. Soeharto, pendiri bangsa ini. Soeharto jenderal. Ya. Istrinya ningrat, priai. Punya latar belakang yang luar biasa itu. Habibie, teknokrat. Kita tahu latar belakang keluarganya. Ya toh. Terus masuk ke Gus Dur, selain cucu pendiri bangsa, ketua umum PBNU dan lain sebagainya. Kiai besar. Megawati putrinya proklamator. Gitu ya. Terus masuk SBY lagi. SBY ini selain jenderal, mantunya Sarwedi. Pak Jokowi, rakyat yang pernah kena gusur, kena banjir, hidup susah. Terus tiba-tiba dia masuk gelanggang politik, bisa jadi gubernur di Jakarta, bisa jadi presiden. Itu kan fakta tuh. Dan kita senangnya, jadi kalau misalnya Pak Jokowi dia berhasil menjadi gubernur Jakarta, bahkan menjadi presiden 2 periode, berarti anak kita punya kesempatan, Ben. Anak kita punya kesempatan, kan kita bukan siapa-siapa ini. Anak saya enggak kayak Mas. Kenapa? Bukan orang Jawa sih, Mas. Jangan juga matain semangat aku juga. Aku kan bukan orang Jawa. Kata Pak JK, Bang. Belum pernah sejarahnya dan nggak akan bisa orang non Jawa jadi presiden. Pada titik tertentu akan terjadi itu. Pada titik tertentu itu akan terjadi. Mungkin anak-anak kita itu. Gitu ya. Amerika juga begitu sebelum Barack Obama jadi. Iya. Kan begitu. Nah kalau kita pun sebagai negara yang mengklaim menganut Pancasilais, pluralisme dan lain sebagainya, harusnya terakomodir tuh di pembinaan nasional, misalnya yang non Muslim. Jadi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu baru terpenuhi. Misalnya begini ya, taruhlah karena dukungan politiknya agak kurang, gitu ya. Jika memang itu bukan Muslim, presidennya Muslim, wakil presiden non Muslim, kan bisa juga begitu. Bisa. Gitu loh. Misalnya presidennya, gue nih Muslim nih, gue jadi presidennya, wakilnya kan bisa. Ya kayak Jokowi Ahok dulu lah bisa. Nah kayak gitu loh. Dan jadi kalau misalnya suatu waktu presiden bukan orang Jawa, gue meyakini itu akan terjadi. Itu akan terjadi karena memang pergeseran perspektif masyarakat itu akan terus bergeser dia. Optimis Bang ya? Optimis betul gue.
Karena memang begini ya, kan sentimental itu akhirnya terkikis juga dengan pesona tokoh yang bisa juga menghipnotis orang untuk memberikan dukungan. Sama seperti di Amerika, orang terhipnotis dengan bagaimana Obama bisa membangun argumentasi yang baik, orator ulung, narasi. Artinya Indonesia butuh 300 tahun juga dari merdeka untuk bisa seperti itu ya. Kan kita nggak bicara waktunya, tapi pada titik tertentu, gue meyakini akan terjadi itu gitu loh. Tapi Bang, kata banyak orang di Amerika kan Obama is a black man's white man gitu. Jadi dia adalah orang putihnya orang hitam. Gitu. Ya itu kan justifikasi. Kan gitu loh. Mungkinkah kalau misalkan ada presiden yang non Jawa nih, apakah dia akan bermain selayaknya seperti Jawa gitu atau gimana? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan banyak orang yang non Muslim itu pemikiran dan tindakan-tindakan jauh lebih Muslim. Banyak lebih kepeduli terhadap kepentingan umat Islam dan lain sebagainya. Jauh banyak juga malah orang pejabat-pejabat yang dia Muslim nggak terlalu peduli juga banyak. Gitu loh. Jadi nggak untuk kemungkinan. Cuman kita kembali ke laptop. Bang. Bicara jadi soal Pak Jokowi. Jadi abang nggak melihat itu sebagai sebuah upaya Pak Jokowi untuk membangun kekuatan politiknya yang terkait mungkin dengan mensupport Mas Gibran sebagai wapres atau juga untuk membangun PSI. Karena kan kita baca di media juga PSI itu mengklaim bahwa ini roadshow ini itu diatur oleh PSI, kunjungan-kunjungan daerahnya itu. Nah, itu kan sebuah kerja-kerja politik, Bang. Aduh, gimana ya? Orang begini ya. Berapa bulan lalu ya, Pak Jokowi masih berjuang sembuh dari sakitnya gitu. Saya ke Solo. Diskusi sama Pak Jokowi. Ya lumayan lama lah. Hampir 2 jam berdua. Terus kita bicara soal bangsa ini. Kita bicara bagaimana menjaga, membantu, mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kan gitu ya. Terus saya sampaikan begini sama Pak Jokowi. Pak Jokowi mau tidak mau memang dukungan rakyat kepada Pak Jokowi walaupun sudah pensiun, sudah lengser sekarang ini masih sangat besar. Masih sangat besar. Nah, dukungan ini harus di-maintain. Kalau menurut saya, harus di-maintain. Pertama, Pak Jokowi memang hobi, senang ketemu sama banyak orang. Yang kedua, secara politik pun itu menguntungkan bagi bangsa ini. Berarti emang ada kerja politik ya? Ya, itu kan bonusnya tuh. Itu bonusnya tuh. Gitu ya. Ketika memang itu solid ya, itu kan terserah Pak Jokowi aja itu. Membawa kemanfaatannya kemana kan gitu. Kayak misalnya begini. Presiden yang sekarang itu kan bestinya nih Pak Jokowi. Bestinya Pak Jokowi, sahabat baiknya Pak Prabowo. Wakil presidennya anaknya. Nah kalau gue juga kalau punya anak jadi wakil presiden, men, kekuatan rakyat yang gue punya gue jaga lah. Itu kan bonus ketika memang tiba-tiba Pak Prabowo diganggu, Mas Wapres diganggu, Pak Jokowi punya kontribusi besar untuk menjaga itu. Karena Pak Jokowi nggak punya partai. Pak Jokowi itu nggak punya partai, Mas Wapres nggak punya partai. Pak Jokowi itu cuman punya rakyat Indonesia tuh, dan rakyat Indonesia hanya punya Jokowi kan gitu. Karena memang ini sesuatu yang menurut saya ya, ketika orang berduyun-duyun datang ke Solo itu bentuk kecintaan, bentuk kesayangan orang terhadap tokoh. Termasuk kayak gue nih, gue tuh sama Pak Jokowi ya, walaupun Rampai Nusantara mungkin baru sekitar 5 tahun ya, tapi gue sama Pak Jokowi kan dari 2012, begitu ya, 2012 beliau masuk Jakarta, jadi nyalon presiden jadi dan lain sebagainya, 2014, 2019, karena memang ketika 2012 kita melihat sebagai aktivis ya, kita melihat sosok Pak Jokowi itu sosok yang karakter yang cukup tangguh gitu ya, dan cukup unik nih, orang yang tidak punya latar belakang darah biru, priai, secara politik itu juga terlihat memang kekuatannya tidak terlalu besar gitu ya, bukan punya partai, hanya petugas partai. Nah ini tokoh yang kita lihat bisa diteladani, bisa kita contoh, kan begitu ya. Akhirnya timbul juga tuh rasa cinta kita sama Pak Jokowi itu. Kita membersamai beliau. 2014 loyalitas kita kurang apa sama Pak Jokowi? 2019 loyalitas kita kurang apa? 2024 pembuktian loyalitas kita kurang apa? Ketika Pak Jokowi memutuskan mendukung Pak Prabowo dan mengikhlaskan Mas Gibran jadi wapresnya.
Nah, kita semua pendukung Pak Jokowi juga mendukung Pak Prabowo mati-matian. Gue nggak bicara yang lain coba. Tapi ketika gue nggak dapat apa-apa, gue masih tetap senang-senang aja. Gue nggak marah, gue nggak kesal, gue nggak benci. Dan itu gue sampaikan. Saya tidak akan marah, tidak akan kesal, tidak akan benci, tidak akan kecewa ketika saya tidak dapat apa-apa. Karena menurut saya ini pilihan politik yang sangat saya berpikir bahwa ini pilihan yang paling tepat ketika memang saya membersamai Pak Jokowi. Jadi maksud gue itu bentuk kecintaan tuh. Kita kecintaan kepada tokoh yang kita sebagai orang politik melihatnya ini figur yang memang kita bisa jadikan contoh. Kan begitu aja. Dan kecintaan orang-orang terhadap Pak Jokowi itu kan memang sebuah kita kan nggak bisa melepaskan Pak Jokowi dari sosok politisi ya, juga mereka politisi kan. Pak Jokowi politisi. Ya. Ketika dukungan itu makin bertambah dan masyarakat menilainya itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dimobilisasi untuk mendukung full Pak Prabowo Gibran ya. Dan itu udah pasti karena mereka berpasangan. Ada juga yang menganggap bahwa itu adalah untuk menaikkan kembali bargaining power-nya Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kenapa? Untuk jaga-jaga kalau nanti di pemilu yang 2029 tidak akan menggandeng Mas Gibran lagi. Dan ketika Pak Jokowi sudah melakukan roadshow politik itu, kekuatan itu bertambah dan itulah yang menjadi bargaining power-nya Pak Jokowi. Kalau bersama kita lanjut 2 periode, kalau enggak, ya enggak apa-apa kan gitu kata Pak Jokowi. Apakah itu menjadi sebuah semacam exit plan bagi Pak Jokowi nanti? Kalau ternyata tidak digandeng lagi oleh Pak Prabowo. Dulu juga bukan Jokowi juga kok yang jodoh-jodohin Gibran. Prabowo yang minta-minta. Ya, itu sahih. Ya kan gitu ya. Terus sekarang kalau 2029 Pak Prabowo juga enggak juga berkenan dengan Mas Gibran, Pak Jokowi enggak masalah juga. Sempat gue tanya juga, gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ya nggak apa-apa juga itu pilihan Pak Prabowo. Toh dia sangat Pak Jokowi sangat ya menghargai Pak Prabowo dan masih meyakini bahwa hubungan sangat baik. Jadi jangan juga dilihat kan begini ya, seorang Jokowi 2 periode menjadi presiden itu tidak memiliki partai, tapi memiliki kekuatan rakyat. Itu kan nggak mungkin nggak dijaga itu kekuatan itu. Kau bayangkan aja, kita tahu setiap kontestasi itu suara Pak Jokowi jauh lebih besar daripada partai yang ngusungnya. Ya. 100% win rate. Kan begitu kan? Nah itu kan faktanya tuh. Berarti memang Pak Jokowi itu sangat dicintai tuh sama sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan dia coba, gue jadi Jokowi, gue jagain terus Ben ini, gitu loh pasukan ini. Persoalan bahwa kita mau pakai untuk urusan politik atau enggak itu soal lain. Persoalan bahwa itu kita pakai menjadi bumper politik itu soal lain. Persoalan bahwa itu akan kita jadikan bargaining politik itu soal lain. Tapi bahwa dia punya sesuatu yang harus dia jaga karena itu kekuatan real yang dia punya, ya wajar dong. Iya. Gitu loh. Apalagi orang udah sering datang waktu dia sakit datang ke Solo. Sekarang Pak Jokowi datang ke mereka, datang ke daerah-daerah mereka kan nggak ada soal juga, gitu loh. Jadi boleh aja orang berspekulatif begini ya. Oh Pak Jokowi mau naikkan bargaining, oh Pak Jokowi mau membesarkan A, membesarkan B, membesarkan PSI, membesarkan apalah segala macam gitu ya. Ini kan orang, kalau gue sih begini aja, kalau misalnya model kayak PSI ya, Pak Jokowi itu udah sampaikan tuh dalam forumnya PSI, akan bekerja habis-habisan untuk PSI, akan bekerja mati-matian untuk PSI, begitu kan? Cukup. Nggak usah laju PSI-nya, nggak usah terlalu laju. Kalau udah disampaikan oleh Pak Jokowi gitu, cukup PSI-nya benahi internalnya, perkuat basisnya, begitu ya. Yang kita tahu kenapa dia tidak bisa lolos ke Senayan karena basisnya tidak kuat, lemah jaringan ke bawahnya. Struktur belum mantap. Itu aja fokusnya, jangan juga ribut-ribut soal klaim. Diamkan saja. Projo apa PSI gitu ya? Iya gitu loh. Nanti yang mendampingi PSI Projo emang kau siapa kan gitu. Emang ngapain kan gitu loh. Lebih baik berteman daripada berlawan kan begitu dalam politik. Iya bukan mau ngapain, nggak ada gunanya. Biarkan Pak Jokowi punya ruang sendiri dia. Biarkan dia senyaman mungkin, setenang mungkin kan gitu loh. Nanti kalau dia nggak nyaman, lama-lama kesel juga kali sama Projo sama PSI ini. Malah jadi ketua umum Rampai Nusantara kan gitu loh. Kan begitu. Jadi PRN ntar. Iya. Partai Rampai Nusantara. Iya kali aja begitu kan gitu loh. Maksud kan begini kan manusiawi. Orang kan pengen juga kenyamanan, ketenangan. Tapi kalau belum apa-apa udah gaduh kan gitu ya. Karena Pak Jokowi itu kan punya kekuatan tersendiri dia. Nah PSI nggak usah khawatir.
kalau Pak Jokowi besar dengan kekuatannya dan beliau sudah menyampaikan bahwa akan mendukung habis-habisan mati-matian untuk PSI, ya pasti dia dukung. Jadi nggak usah diributin soal kelilingnya. Masa masih mau nempelin Pak Jokowi nggak perlu ditempelin sama orang-orang PSI, apalagi bersaingnya sama Projo. Nggak apple to apple. Satu partai politik, satu organisasi relawan. Masih apple to apple tuh sama organisasi kemasyarakatan mulai Rampai Nusantara nih yang udah 36 provinsi, 315 kabupaten kota. Jelas ya. Lebih real. Bisa gue Kalau- sampaikan tuh surat-surat SK dan pelantikan dan lain Kalau sebagainya Projo gitu. kan? Ya nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi Projo katanya bukan Projo. Tapi kan begini, berangkatnya kan memang agak berbeda. Kalau teman-teman itu kan organisasi relawan. Gitu ya. Kamu cepat kali pindahnya. Tapi kalau kita organisasi kemasyarakatan yang memang sejak dulu gue sendiri sebagai ketua umum secara pribadi kan memang kedekatan sama Pak Jokowinya sejak dulu. Jadi ketika mengambil pilihan politik untuk mendukung setiap langkahnya Pak Jokowi, Rampai Nusantara, ya itulah organisasi kemasyarakatan yang memang memberikan pilihan politik terhadap Pak Jokowi dan sekarang Pak Prabowo sama Mas Wapres. Bukan organisasi relawan sebenarnya. Organisasi kemasyarakatan yang punya garis politiknya ke Pak Prabowo, Mas Wapres, dan tentu Pak Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina. Secara resmi lo gue minta. Jadi bukan klaim. Kan begitu loh. Nah ini kan, dan itu aja gue nggak ngaku-ngaku. Coba kalau gue ikutan lagi, enggak Pak Jokowi, waktu berapa bulan lalu saya diskusi sama Pak Jokowi, saya menginisiasi itu untuk meminta Pak Jokowi turun kan gitu ke lapangan. Kan makin justru masih kau udahlah ngapain sih ribut-ribut soal itu, biarkan Pak Jokowi gitu loh. Makanya lama-lama dia pusing-pusing akhirnya panggil gue lagi nanti. Ya sudah aja saya jadi ketua umum Rampai Nusantara aja. Kamu jadi sekjen kan. Kita bikin partai. Karena begini, kita juga harus sadari ya. Dulu ketika Pak Prabowo mendirikan Gerindra 2008, mendirikan Gerindra ya. Iya 2008. Itu partai 1 tahun didirikan untuk 2009 dia pemilu. Masuk parlemen Senayan. Mantap itu. SBY baru mendirikan atau ikut mendirikan atau diajak, gue nggak ngerti ya. Nih soalnya nih kan dia klaim dia pendiri, gue nggak ngerti lah pokoknya. Pokoknya begitu-gitulah. Demokrat. Kenapa gini-gini sih? Kenapa gini-gini sih ngomongin SBY? Ini kan bener kan? Kita nggak tahu kan, ada yang bilang bahwa dia bukan pendiri. Bukan pendiri katanya. Iya, tapi dia klaim dia pendiri. Kan nggak ngerti kita. Internal Mas Agus lah itu. Iya itu pokoknya. Mas Agus, manis sekali. Manis sekali kau. Iyalah Mas Agus. Nah, masa Mayor Agus? ketika dia mendirikan Mayor Teddy, ketika ya kan yang dikenal tuh Maitet, bukan Mayor Agus. Udah kenal ya? Bukan. Teddy sekarang. Maitet. Nah, ketika mendirikan Partai Demokrat di 2001, 2002 menjelang pemilu 2004 masuk parlemen. Karena memang ternyata politik Indonesia itu yang sangat menguatkan itu ketokohan. Betul. Demokrat punya SBY, Gerindra punya Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Jokowi tiba-tiba nanti 2028 ya, menjelang 2029 mendirikan partai baru, Lolos tuh barang. lolos itu barang. Pasti lolos. Secara logika politiknya, karena kekuatan akan masuk semua kan. Masuk juga Rampai Nusantara nanti kayaknya. Enggak. Ini secara logika politiknya. Jadi hati-hati juga yang lain-lain gitu loh. Jangan-jangan Pak Jokowi dia gelisah kan, dia aduh, ini berisik banget belum apa-apa udah Jangan bikin kesal. Bikin kesal. Manusiawi kan bikin kesal. Sedangkan punya kekuatan diri dia kan gitu loh. Apalagi mungkin nanti parliamentary threshold diturunkan makin gampang gitu loh. Makanya dia lama-lama dia kesel, dia tinggal semua, tiba-tiba dia ke kantor Rampai Nusantara lagi kan gitu loh. Jadi ketua umumnya. Pembicaraan yang sangat. Jadi begini Pak Jokowi. Jadi begini Pak. Iya, itu cuma mau ngebangun begini. Sudah teman-teman yang ada di PSI, yang ada di Projo, ada di manapun, jangan membuat gaduh yang nggak penting. Biarkan Pak Jokowi yang baru sembuh ini itu menikmati dunianya. Berikan ruang seluas-luasnya untuk dia bisa memaksimalkan apa yang dia inginkan tuh, ketemu masyarakat dan lain sebagainya. Kalau kebetulan ada teman-teman mendampingi, monggo. Jangan juga akhirnya diklaim bahwa ini harus dengan si A, dengan si B, dengan si C. Pak Jokowi itu milik rakyat Indonesia, bukan milik PSI saja, bukan milik Projo saja.
Toh kita saja yang jelas-jelas meminta langsung Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Rampai Nusantara dan beliau berkenan, nggak pernah mengklaim Pak Jokowi itu satu-satunya milik RN. Enggak. Milik semuanya yang memang mencintai Pak Jokowi. Jangan juga akhirnya mengeksklusifkan diri seolah-olah nggak boleh sama yang lain, harus sama kita. Pusing nanti Pak Jokowi. Bijak kali ya Bang kita nih. Jadi Bang Bes, PSI, dari Bang Freddy ya. Mungkin ini aja lah, jaga-jaga ini aja lah ya. Apa Iya, namanya? hubungan lah. Jaga-jaga hubungan aja. Jaga Jangan berisik hubungan. kalau kata Bang ini, Bang Semar. Ya, jangan dulu. Jangan ngadu. Ini dikit-dikit ini orang misalnya Projo sampaikan bahwa Pak Jokowi akan keliling, udah sembuh. Terus kata PSI, emang dia dokter bilang udah sembuh gitu segala macam itu. Ini apa sih kan gitu loh? Tapi kalau kata kawan saya mau gitu Bang, lebih baik kelahi daripada sekongkol Bang. Kalau sekongkol mereka susah nanti Bang. Iya, kalau misalnya mereka tapi kalau mereka kelahinya itu berdampak psikologis ke Pak Jokowi, Iya, betul, kan yang betul. dirugikan kan banyak orang. Yang Iya. dirugikan kan bukan mereka doang, tapi orang-orang yang memang mencintai Pak Jokowi, Ben. Balik Gimana Bang, sih? balik ke ini tadi tentang kerja-kerja politik yang menurut Bang Semar itu sebagai bonus dari kerja-kerja sosial kemasyarakatan dilakukan oleh Pak Jokowi. Menurut Abang apakah Pak Prabowo nanti bisa menganggap itu sebagai suatu ancaman dalam tanda kutip? Nggak ada. Enggak ya? Salah satu kekuatannya Pak Prabowo kan di Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi semakin kuat Pak Prabowo. Menurut Abang 2029 nanti mereka pasti pasang atau enggak nih? Pasangan atau tidak pasangan, Pak Jokowi rasa-rasanya sih tetap mendukung Pak Prabowo. Walaupun bukan dengan Mas Gibran. Rasa-rasanya sih tetap mendukung Pak. Rasa-rasanya. Enggak maju jadi capres sendiri. Ya, Pak Mas Jokowi Gibran. kan bukan orang yang ngoyo juga. Gitu ya. Bukan orang yang ngoyo juga. Gitu loh. Berarti Pak Jokowi mencintai kepada Pak Prabowo ya berarti. Iya memang bestie sekali. Nah, kembali tayangin yang tadi. Gambar tadi. Ini Gambar. Kak, apakah simbolis sebagai tanda cinta atau tidak dari Pak Jokowi kepada Prabowo? Kita baca nih. Gestur-gestur kecil Pak Jokowi itu semua dianalisa. Semua simbol. Semua, Pakai baju semua daerah, simbol. baju batik di acara-acara tertentu itu simbol. Pak Jokowi ini Nah, adalah kita presiden lihat. paling tersimbolis. Budaya politik Jawa itu Iya. Simbol. Saya ada perbedaan nih dari Pak Jokowi sama Nah, Pak ini Prabowo. Bang, Abang lihat Bang. Abang pasti tahu nih. Pak Jokowi yang tidak pernah yoga, sekarang yoga. Yoga di dalam yang rumah. kita nggak tahu. Itu Abang kan ring satu, ya tahu lah. Ya terus Pakai peci apa topi? topi. Topi itu, topi Nike. Lambangnya Nike. Pakai baju Adidas. Nike itu produk dari brand Amerika. Adidas brand Eropa. Kenapa Nike di atas? Itu melambangkan dolar lagi naik, Bang. Ya, dolar lagi naik, Bang. Baju Adidas yang dari Eropa ini, Bang, itu boleh dikatakan sebagai bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari negara-negara lain. Iya sih, betul sih. Contohnya di ekonomi. Saya setuju sih. Yang saat ini menyerang Pak Prabowo. Iya, Dia betul. mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo itu boros lah, Iya. otoriter segala macam. Itu dari Eropa. Itu dari Eropa. Jadi Eropa tuh menurun di bawah. Jadi gitu. ada dua daerah kawasan Amerika dan Dan Eropa. Ada satu lagi, jangan Apa lupa. itu, Bang? Meskipun ini brandnya Amerika dan Eropa, tapi made in China, bro. Semuanya made in China. Made in China, bro. Oh, Harus jadi itu negara China. sebenarnya ini adalah statement Pak Jokowi tentang geopolitik ya. Nah, tunggu dulu. Eh. Nah, kenapa memakai nggak pernah pakai baju training yang kayak gini, nggak bisa pakai peci Nike. Tapi- Bahwa ada yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa di antara kondisi saat ini, dolar sedang mahal, Eropa sedang menyerang mengkritik Indonesia, dari China, Kadinnya juga mengkritik kita Iya. bahwa iklim investasi tidak bagus. Makanya sebaiknya dilakukan oleh Indonesia adalah Namaste. Namaste. Yoga. Menselaraskan fisik, tubuh dengan akal dan pikiran. Ya, betul itu. Menenangkan diri. Iya, dan apalagi dia itu ditemani oleh anak-anak muda Nanti di nyampe situ, Indonesia. menenangkan diri supaya apa? Supaya bisa menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin. Tidak asal ngomongnya sembarangan dan bisa mengeluarkan kebijakan yang tenang, fokus Betul. sesuai dengan spiritualnya yoga itu tadi. Iya sih. Setuju nggak dengan itu? Saya sangat setuju Saya kira dengan itu, Pak Jokowi juga menyampaikan itu, Bang. Ah. Dan satu yang terpenting, kenapa kok yoganya di tengah ibu-ibu? Karena pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah bahwa selain menenangkan diri sendiri pemerintah itu juga harus menenangkan ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu ini representasi dari rumah tangga yang ada di seluruh Indonesia.
Kalau itu sampai tidak tenang, bahaya nih bro. Kalau ibu-ibu sudah ngomel, bahaya negara. Betul. Ya kan? Ah. Nah itu bang, kalau saya ngelihatnya yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu, nah gimana menurut abang? Menurut penglihatan abang dulu kan? Itu tuh satu gambar 1000 makna itu. Iya, Itu Pak Jokowi satu suka gambar simbol 1000 itu harus makna. kita akui. Dari dulu berpolitiknya secara simbol gitu. Boleh aja, cuman memang masa dia pakai baju silat kan gitu. Pasti baju olahraga. Yang nggak begini. Enggak, kan Apa- bisa aja satu brand bang. Kenapa? Ya dia nggak Nike di punya atas. brand yang lain. Yang dia punya brand topinya itu ya Nike kan gitu ya. Brandnya Nike, nggak punya Adidas kan begitu loh. Nah trendingnya juga begitu gitu. Tapi nggak apa-apa juga Baru kalau bang. Baru itu berarti toko tuh beli bang. Kenapa nggak satu brand? dia beli nggak muat bajunya. Tapi nggak apa-apa. Jadi apa yang disampaikan itu kan sebagai tokoh politik pasti secara simbol tentu banyak orang secara detail menilai itu nggak apa-apa juga. Cuman memang kalau soal ibu-ibu yoga ini seringkali ibu-ibu memang jarang sekali bapak-bapak kan gitu loh. Tapi ibu-ibu tapi nggak apa-apa juga bahwa memang di negara ini itu penting untuk menjaga kepentingan ibu-ibu. Iya, iya. Karena kalau ibu-ibu gelisah, marah, dampaknya ke bapak-bapaknya. Nah kalau bapak-bapaknya sudah jadi korban, itu biasanya berdampak juga pada negara tuh. Kan gitu loh. Ekonomi nggak bergerak. Ekonomi nggak bergerak. Kan gitu. Rumah tangga tidak mesra. Iya, boleh Gitu. juga, nggak Rumah apa-apa tangga juga. tidak gitu. mesra. Anak-anak sehingga anak-anak ntar terlahir bertumbuh dengan tidak baik. Iya, itu dan dia. kalau Pak Jokowi memiliki kegelisahan yang disampaikan oleh Benny ya soal Amerika, soal Eropa, politik global gitu ya, situasi kondisi sekarang ini, beliau mempunyai akses kan untuk diskusi langsung dengan presiden, apalagi dengan wakil presiden kan gitu ya, yang sebenarnya sudah tidak lagi bermain pada tataran yang simbol-simbol seakan itu jadi sumir ya. Ini betul ini jadi simbol kritiknya Pak Jokowi atau bukan? Karena dia bisa menyampaikan langsung gitu loh. Ini politik Jawa bang, halus bang masuknya bang. Betul, tapi bisa disampaikan langsung dengan halus juga kan gitu loh. Nggak perlu juga dia cari topi Nike gitu loh. Atau trending yang lain gitu loh. Tapi dia bisa sampaikan itu karena setahu saya ada hal-hal strategis ya atau penting bagi bangsa ini kadang ya, nggak selalu memang. Kadang itu presiden juga kan komunikasinya dengan Pak Jokowi karena merasa bahwa Pak Jokowi ini presiden 2 periode. Mungkin juga komunikasi juga dengan Pak SBY gitu loh. Kalau Ibu Mega saya nggak tahu ya. Kalau misalnya Kenapa kalau dengan Bu Mega? Kenapa itu? Ya, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi, Pak SBY, ya itu kemungkinan besar ya. Tapi kalau Bu Mega nggak tahu nggak apa-apa kan? Saya nggak tahu. Kan nggak selalu harus saya tahu kan? Nggak, dalam pikiran saya itu abang tahu semuanya. Nggak apa-apa. Sekali saya nggak tahu nggak apa-apa kan? Abang ini kan A1 kan. Nggak apa-apa juga kan? Sekali saya nggak tahu. Mungkin Ibu Abang ini harusnya ngomong aja. Enggak, Ibu langsung. Mega mungkin sibuk kan, dia Oh, harus iya. ikut ngeresmiin tamannya si Pram, yang bikin, Oh, kan iya. gitu loh segala Iya, macam. iya. Ya kan sekarang kan gubernur kita kan sibuk itu aja tuh. Dia nggak urus macet, nggak diurus banjir, yang diurus padel, diurus konser apa itu dari Korea sana, K-pop. ya K-pop gitu loh. Terakhir dia ngurus apalah segala macam yang nggak penting-penting banget gitu. Kadang stadion lah diurus gitu loh segala macam. Yang sebenarnya ya ini kalau boleh curhat ya. Banjir makin parah gitu loh, Oh, macet itu iya, sampah itu iya. dan lain sebagainya gitu. Maksud Banjir saya parah. begini ya, kita kenal baik dengan Mas Pram orang baik gitu ya. Tapi menurut saya Mas Pram memang spesialis sekretaris. Administrator. Iya, jadi ketika dia diberikan kewenangan sebagai pejabat publik yang memang harus menjadi eksekutor, dia nggak mampu tuh. Gitu ya. Dia nggak mampu dan dia lebih senang dengan sesuatu yang seremonial aja. Misalnya bikin acara perayaan apa, perayaan A, perayaan B gitu loh. Terus mempermanis taman segala macam. Padahal bagi kita masyarakat Jakarta ya, warga Jakarta, apalagi gue korban banjir juga nih. Yang paling penting diminimalisir banjirnya, kan begitu ya, diminimalisir kemacetannya. Kalau hilang nggak mungkin. Ini belum hilang itu dua, datang lagi sampah kan gitu loh. Masalahnya kita ngapain ngomongin Mas Pram ini? Kita ngomongin Pak Kan Ibu Jokowi. Mega. kan ngomongin Bu Mega. Abang Ibu ini Mega mungkin sibuk juga. curhat Makanya ini gua abang bilang nih, abang sebagai ini tahu korban Iya, banjir. sibuk juga. Tapi Bang, Iya. orang itu katanya Mas Pram ini bisa jadi capresnya PDIP nanti. Bang. Ya itu dia. Kan orang bicara begini, ketika Pak Jokowi
jadi gubernur DKI, memiliki panggung besar, itu menjadi karpet merah untuk menjadi calon presiden. Dan itu terjadi sama Pak Jokowi. Dan beliau terpilih sampai 2 periode. Nah sekarang digadang-gadang juga Mas Pram, karena dia sebagai gubernur DKI kan gitu ya, Jakarta punya panggung besar juga, nanti digadang-gadang sebagai calon presiden, Jawa pula kan gitu ya, calon presiden. Jawa pula. Tapi jangan lupa juga Anies jadi gubernur, jadi calon presiden gagal juga. Karena bukan Jawa. Gagal Karena juga. bukan Jawa. Gitu loh, ada Dia unsur Jawa Yaman, Bang. Dia iya Yaman Jawa lah. Kan gitu. Nah, gagal juga. Jadi bukan berarti juga orang yang pernah menjadi gubernur Jakarta itu menjadi calon presiden juga akan menang. Karena sebenarnya kekuatannya ada di dirinya sendiri. Nah, kalau bicara perang, bagaimana kita mau pilih kalau ngurus Jakartanya nggak becus? Ini nggak becus, Ben. Bagaimana kau bilang mau becus? Misalnya kalau dulu ya, di zaman-zaman yang sebelumnya, kalau misalnya hujan deras, gitu ya, hujan deras nggak sampai 4 jam aja itu masih nggak banjir. Nah kemarin itu hujan nggak terlalu deras, nggak sampai 4 jam banjir, karena drainase, bukan karena kiriman dan lain sebagainya. Udah banyak sumur resapan ya padahal ya. Bukan, katulampanya normal, 20 sentian tingginya, nggak ada kiriman dari sana. Tiba-tiba di sini banjir, hujan 4 jam kurang, itu nggak terlalu deras tapi banjir. Ternyata drainase. Drainase kan tanggung jawab pemerintah daerah, Pemprov DKI, gubernur tanggung jawab, uang besar. Nah uangnya banyak kan dipakai buat bikin apa sih kemarin tuh terakhir Taman Bu Fatmawati lah segala macam gitu-gitu gitu loh. Ini sukanya kayak gitu-gitu. Sedangkan PR dia kan itu. Jadi kalau menurut saya sih ya kita kenal lah baik, tapi kalau untuk jadi calon presiden sih jauh loh. Kita tadi ngomong apa sih kita sebenarnya? Pak Jokowi Sampai di mana tadi? Kan Pak Jokowi kawannya Mas Pram. Oh iya. Pak Jokowi. Bu Mega juga yang kawan tidak Mas Pram. komunikasi dengan Bu Mega. Lanjut Bang, apa tadi Bang? Lupa gue Bang. Barusan ngobrolin Pak Prabowo. Itu ngobrol sama Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo iya. itu kan seringkali juga konsultasi sama mantan-mantan presiden, termasuk Pak Jokowi, termasuk Pak SBY. Nggak tahu kalau Ibu Mega gitu. Iya. Jadi nggak perlu menyampaikan pesan-pesan simbolik kepada Pak Presiden Nggak Prabowo. perlu, kalau menurut saya sih nggak Atau perlu. jangan-jangan ini Cuma pesan memang simbolik kepada ibu-ibu se-Indonesia jangan-jangan. Tenangkan jiwamu, pemerintah bekerja dengan baik. Mungkin begitu. jadi Pak Jokowi itu sekarang itu kalau olahraga di luar itu jalan di Stadion Manahan. Ya pakai seragamnya model kayak gitu tuh. Selalu begitu, pakai baju olahraga, topi. Sama. Nah kemarin mungkin juga begitu juga, karena dilihat ada ibu-ibu ya dia mampir sebentar sekitar 10-15 menit dia ikutan. Kan gitu dia ikutan karena memang itu biasa dilakukan di dalam rumah kan sama Pak Jokowi. Nggak ada sesuatu yang istimewa sebenarnya. Yang istimewa buat orang Minangkabau kayak saya tuh membaca yang tersirat ini penting Bang. Iya, nah tapi yang menjadi istimewa kan judulnya Jokowi turun gunung di antara PSI dan Projo. Ya, PSI dan Projo aja nggak apple to apple kan gitu loh. Projo memang ada kepentingan elektoral kan gitu loh, kan nggak ada. Yang punya kepentingan elektoral kan partai politik. Ngapain diributin? Harusnya di situ Jokowi turun gunung di antara PSI dan Projo, tapi Jokowi lebih memilih Rampai Nusantara. Gitu harusnya. Masuk. Tolong diedit ya. Masuk. Itu judulnya harusnya gitu loh. Jadi begini ketua. Kalau lu bro, lu ngelihat apa yang gue bilang sebagai simbol dari Pak Jokowi itu masuk akal nggak Bang? Lu kan realis juga orangnya. Bang, kalau misalkan gue melihatnya ini adalah upaya Pak Prabowo untuk Pak Jokowi untuk membackup Pak Prabowo setelah Pak Prabowo itu bilang orang di desa itu nggak pakai dolar gitu. Jadi dia menunjukkan bahwa tenang, kita mesti menenangkan. Meski dolar naik. Nah, makanya gitu ketika Benny tanya tadi, apakah turun gunungnya Pak Jokowi itu justru memberikan kemanfaatan besar buat Pak Prabowo, dukungan besar terhadap Pak Prabowo? Saya pastikan iya. Karena begini ya, ada pemahaman yang belum clear misalnya di tengah masyarakat, ya, yang tadi disampaikan gitu ya, soal dolar, ibu-ibu nggak belanja pakai dolar lah, apalah dan lain sebagainya. Nah, ketika kegelisahan itu muncul, ya Pak Jokowi yang berada di tengah-tengah masyarakat ini kan juga bisa menjelaskan, bisa menenangkan, bisa dengan caranya sendiri, dengan yang caranya merakyat sendiri, gitu ya. dengan menyampaikan apa yang dimaksud oleh presiden itu ini. Yang mungkin Mas Kodari nggak bisa sampaikan, Pak Jokowi bisa sampaikan. Ya Mas Kodari bisa juga, cuma kan lagi sibuk menata, kan ini badan baru buat diri dia. Jangan juga kau share ke situ lagi kan gitu loh. Gitu loh. Tapi memang Mas badan bukan komunikasi. Ini kayak ada titipan. Itu badan komunikasi. Langsung zigzagnya jauh kali, Ben.
kok langsung ke Kodari. Tapi memang Kodari sebagai kepala badannya itu masih terlihat sebagai pengamat. Gitu ya. Harusnya dia sudah tidak Sebagai lagi. surveyor. Jangan-jangan. Iya, gitu. Selalu yang dikedepankan itu, yang disampaikan itu banyakkan muatan analisis gitu, Gitu yang ya. harusnya sebagai badan komunikasi kalau menurut saya itu lebih lugas, lebih clear, lebih jelas gitu ya, artikulasi, argumentasi apa yang menjadi kegelisahan publik tuh. Nggak lagi bicara soal analisis pengamat. Itu doang. Kalau itu yang mau kau mau kan, kau mau nanya soal itu kan? Apa, bahasa langit dengan bahasa bumi kan beda. Iya, Bang. nah ini yang mau kau tahu kan? Iya, Aku respon itu kan gitu loh. Aku respon itu. Apalagi mau aku respon kan gitu loh. Abang nih kalau geser nih kasihan nanti abang Semar ini harus Enggak, meluruskan kalau dia abang. boleh geser kemana aja. Aku nggak boleh. Aku nggak boleh. Kalau ini bang, Abang jangan Semar bang. mesti meluruskan. Iya. Enggak, bukan kayak gitu. Maksudnya Kodari bisa aja. Enggak, Enggak. Bu Kau Megawati pasti saja kecewa tidak kan? tahu. Tiba-tiba ada informasi, ada kontrak dengan media-media lain yang lain nggak diaku gitu ya. Oh nggak masuk ya bang. Itu dia. Bang, Geolef nggak disebut sama Bako, sama Kodari, tapi foto saya di Twitter beredar. Beredar ya. Lu kacau banget. Cuma memang Nomor 2, 3. nggak, memang banyak kegelisahan teman-teman menyampaikan juga apa yang menjadi kegelisahan Benny. Iya. Karena begini sebenarnya Ben. Ini mumpung kau mau kita bicara soal Kodari ya. Suka gue nih begini. Saya itu beberapa kali menyampaikan ya bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran itu yang masih punya titik lemah itu di komunikasi publiknya. Iya. Oke ya, kita sepakat itu ya. Sepakat. Komunikasi publiknya. Sehingga apa yang ingin tersampaikan ke masyarakat itu tidak bisa disampaikan dengan clear dan diterima dengan baik. Yang bahasa rakyat tadi ya. Bahasa rakyat tadi. Kan gitu ya. Jadi banyak yang blunder dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga perlu diperkuat. Makanya ketika Hasan Nasbi dan Kodari ditarik untuk memperkuat itu, nah kita melihat bahwa itu direspon sama pemerintah. Ternyata pemerintah menyadari juga kalau memang di bidang itu kurang kuat, gitu ya, atau perlu diperkuat dalam bahasa kerakyatannya. Nah ini yang menurut saya itu sebenarnya sudah betul tuh langkah-langkahnya pemerintah tuh. Tapi memang orang-orang yang diberikan tanggung jawab, diberikan kewenangan untuk bisa mengatasnamakan pemerintah, mengatasnamakan istana, harus juga memiliki kepiawaian dalam mengelola komunikasi publik tadi, dan harus disesuaikan. Bagaimana bicara di kelas menengah, bicara di kelas bawah, bicara di kelas atas, tentu beda caranya. Betul. Setuju. Gitu loh. Yeah. Bagaimana kan nggak mungkin juga kita bicara sama rakyat Pakai bahasa kebanyakan di bawah intelektual nggak bisa. bahasa intelektual Nggak atau bisa. bahasa yang mengayun-ayun kemana-mana. Atau bahasa akal butuhnya ada di nyanyian. Kayak gitu-gitu. Nah ini yang menurut saya memang itu harus diperkuat, kan gitu ya. KSP pun di bawah kendalinya Dudung, ini juga kan sedang rasa-rasanya sedang memperkuat soal komunikasi publik gitu loh, memperkuat itu semua. Nah ini sudah benar nih, karena kan begini, ada beberapa program-program pemerintah yang akhirnya itu kan seringkali miss ya di bawah. MBG dan lain sebagainya gitu. Ini kan harus betul-betul dijelaskan dengan baik bahwa MBG itu merupakan program yang manfaatnya besar gitu ya bagi masyarakat banyak, utamanya pada anak-anak kita, kan harus tersampaikan dengan baik. Bukan akhirnya orang semua mengkritik MBG, tapi pemerintah sendiri hanya bisa menggerutu gitu loh, tapi tidak menjelaskan bahwa MBG itu begini. Kan targetnya begini. Ada kelemahan, kekurangan, sedang kita perbaiki terus. Kan gitu ya. Ada kasus di sana kita perbaiki, kan gitu ya, supaya itu tidak terulang dan lain sebagainya. Nah, ini yang harusnya dilakukan oleh rakyat kadang hanya butuh penjelasan. Butuh penjelasan dan disentuh, dan jangan juga meng-underestimate rakyat, gitu loh. Jangan juga meng-underestimate rakyat. Itu penting sih, itu penting kan gitu loh. Karena rakyat juga kan punya harga diri, rakyat juga punya rasa, ya ini presiden kalau bukan kita yang milih kan nggak jadi juga. Kan rakyat gitu. juga berhak ngeluh. Rakyat juga punya akal. Punya akal. Nah makanya itu yang menurut saya mudah-mudahan ya ini diperkuat terus gitu loh. Walaupun orang kan banyak yang ngeluh soal Kodari, karena dianggap
seringkali miss ya bicara soal media yang digunakan dan lain sebagainya. Teman-teman media lain ya sudah, kita nggak mau bicarakan soal Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo, silakan aja kan gitu loh yang lain. Nah ini kan jadi soal-soalnya nggak penting gitu loh. Tapi itu bagi kawan-kawan gembel media, homeless media maksudnya, itu jadi apa namanya, kalau membicarakan kebaikan pemerintah jadi seolah dibayar. Jadi itu nah ini yang maksud saya, kenapa juga sih yang itu harus dipublish? Ini habis kawan-kawan yang nonton jangan-jangan habis ini nanya bayar berapa dari politik. Iya, dibayar berapa, nah kayak gitu-gitu. Nah ini yang menurut saya sih ya harusnya mudah-mudahan jauh lebih bijak lah. Kodari jauh lebih bijak, Adnan Hasbi juga jauh lebih piawai ya, karena memang salah satu kekuatan dari kekuasaan itu adalah komunikasi. Penyampai lidah rakyat. Penyampai lidah rakyat. Kalau komunikasinya buruk, orang akan terimanya juga buruk. Sebaik apapun Ben yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo itu akan terlihat buruk. Betul. Tapi sebaliknya, kalaupun masih banyak kelemahan dan kekurangan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo bisa dijelaskan dengan baik, itu bisa juga dianggap sesuatu yang sudah berjalan dengan baik. Sebagai jubir presiden. Apalagi sih, ini kan malesnya kayak gini, Ben. Masuk nih. Iya, gitu masuk. loh. Saking semangat kita udah ini jadi drop lagi seolah-olah jadi kita pengen ngincar situ lagi gitu loh. Betul juga. Kodari juga gua berarti. Iya, tadi baru kita incar Pak Jokowi jadi ketua umum ARN. Gue sekjennya. Sekarang kau mulai geser lagi jubir presiden. Emang saya nggak lebih baik dari Mas Kodari berarti. Terpengaruh juga. Saking semangat ngeliat abang bisa menjelaskan dengan baik, saya jadi vote. Padahal kan ini kan bukan idol-idolan kan. Bukan, nanti tiba-tiba Kodari akhirnya ketemu gue juga akhirnya kan jadi sinis dong. Makanya gue ngincar posisi dia. Enggak gitu. Abang Samar ini mesti meluruskan semuanya nih. Setelah lu geser, Bang. Setelah lu geser harus meluruskan lagi nih, Bang. Tapi memang itu penting ya. Tapi itu penting ya. Dan Pak Prabowo kita harus yoga kenapa ya? Jangan emosi. Dan Pak Prabowo kan sibuk dengan berbagai hal ya. Dia keluar negeri, coba untuk menjaga kepentingan nasional dan sebagainya. Nah makanya kekuatannya itu harus dijaga soal itu. Dan kita itu punya 260 ya sekarang. Lebih penduduk 280. Besar sekali. 283 juta. Besar sekali. Dan rasa-rasanya nggak cukup menggunakan 40 media aja. 40 ya? Yang di itu. Yang homeless itu, yang gembel media itu. Yang di ini. Berapa ya? Iya. 40 yang nggak cukup. Masuk kawan saya satu domi itu yang 40. Iya nggak cukup. Harus banyak media yang bisa menyampaikan. Sebenarnya juga kawan-kawan media itu dengan senang hati sih menyampaikan berita-berita baik dari pemerintah. Cuma gara-gara kasus kemarin jadi mereka seolah-olah merasa dibayar, itu jadi persoalan sih. Tapi mudah-mudahan nggak lama lah ya yang kayak gini. Nggak kan harus dimaklumi juga begini ya. Kan ini tempat yang baru menyesuaikan. Kita tahu juga kalau Kodari kan latar belakangnya juga surveyor, kan gitu ya, yang lebih lekat pada analisa-analisa gitu. Iya. Sedangkan badan komunikasi, kalau menurut hemat saya ya, itu kan domainnya lebih pada bagaimana diberikan tugas kepada kepala badan untuk bisa menyampaikan secara lugas dan clear ya kepada masyarakat, kepada publik, terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang dipertanyakan oleh publik. Kan begitu loh. Tapi sekarang ada jubir enggak kan, Bang? Enggak, ya jubirnya si Pras. Seknek. Kita mungkin kalau kita kan bisa belajar dari berbagai presiden ya. Mungkin waktu zaman Pak SBY itu ada Andi Malarangge semacam itu sangat menolong sih dengan cara berbicara yang enak didengar, itu cukup menenangkan masyarakat sih. Kenapa enggak dicontoh hal-hal yang kayak gitu ya? Ya di zaman Pak SBY ada, di zaman Pak Jokowi ada. Cuman nggak lama. Waktu Pak Jokowi itu kan Fajrul sempat menjadi. Terus siapa yang mantan KPK tuh? Johan Budi pernah jadi DPR, juru bicara presiden gitu ya. Tapi yang memang sangat kental warnanya itu di zaman Pak SBY. Jubirnya itu sangat kental tuh rasanya tuh. Karena setiap kebijakan apapun Andi Malarangge maju untuk menyampaikan ke publik, untuk mengkanter segala keraguan publik dengan apa yang dimiliki, data, informasi dan lain sebagainya, sehingga publik yang tadinya bingung tidak bingung lagi. Dan bahasanya nggak ofensif. Tidak ofensif. Karena memang begini loh,
kan kita bukan dalam ruang perdebatan. Kalau bicara kepada publik, bicara ke publik itu kan nggak perlu kita ofensif. Enggak. Dan nggak juga soal kita defensif, tapi kita lebih menjelaskan yang logik, yang rasional. Misalnya begini, orang ketika bertanya misalnya, Pak, ini kok MBG diteruskan, kan begitu ya. Sedangkan banyak kasus A, kasus B, kasus C, betul, kan begitu ya. Nggak perlu juga kita defense, karena kita jelaskan bahwa MBG itu diyakini oleh Presiden sebagai pemilik tunggal visi misinya, gitu ya, untuk dijalankan, bahwa MBG adalah salah satu cara untuk membuat bangsa ini cerdas dengan memberikan makan anak-anak. Dan memang nggak mudah memberikan makan puluhan juta, bahkan sampai 80 juta anak itu nggak mudah, kan begitu ya. Makanya ketika program yang baru ini coba direalisasikan ke lapangan, tentu banyak kekurangan, tentu banyak ada kesalahan-kesalahan A, kesalahan B di sana, di sini. Nah ini yang akhirnya dituntut untuk diperbaiki terus sama pemerintah, yang makanya pada titik tertentu saya sendiri meyakini itu akan mencapai kesempurnaan tuh, perfecto. Bahwa sekarang tambal sulam, ternyata launya kurang bagus, Learning by ternyata doing, ternyata menyimpan makanan di lemari es juga tidak bisa lama-lama karena memang akhirnya ada berdampak pada kualitas gizi dan lain sebagainya, gitu-gitu. Itu kan diperbaiki terus. Tinggal lagi kepala badan gizi, kepala MBG-nya dan lain sebagainya jangan juga memberikan penyampaian atau argumentasi yang didengar publik itu akhirnya sesuatu yang dianggap ini tidak baik. Nggak bisa begitu. Makanya mungkin yang dimaksud sama Benny sudah semuanya itu biar jubir. Yang maintain. Yang punya kemampuan komunikasi. Bicara MBG, bicara nggak apa. Semua orang punya kemampuan komunikasi kan. Komunikasi. Jadi apa yang disampaikan nggak sesuai juga. Jadi akhirnya apa yang dicerna kan sama apalagi publik kan. musim Clippers potong-potong kan. Iya, potong-potong. Nah ini kan akhirnya jadi blunder. Misalnya kayak kemarin, kalau misalnya ditanya launya apa, misalnya gitu kan, terus kepala badannya ini lele Pak, kan begitu ya, ini lele. Oh lele 1 ekor. Oh iya Pak. Wah serius 1 ekor. Betul Pak. Wah kalah ya. Akbil dulu kan dipotong-potong itu kan gitu. Oh kita 1 ekor Pak, makanya puluhan ribu. Nah itu disorot kamera, itu tersampaikan ke publik. Oke, nah jadi masalah ketika realisasinya nggak begitu kan, akhirnya dibangun narasi di media sosial dan lain sebagainya. Presiden jangan mau dibohong-bohongin, presiden jangan mau itu laporan-laporan nggak benar, yang didapat itu boro-boro setengah aja nggak sampai, boro-boro kita makan lele atau daging misalnya gitu. Kadang kepalanya aja, kadang ekornya aja, gitu lah. Nah, akhirnya kan tadinya itu menjadi nilai positif bagi pemerintah. Yang diharapkan ya, itu menjadi nilai negatif. Nah, ketika menjadi nilai negatif, bagaimana Barkom ini atau orang yang punya kompeten dalam hal komunikasi publik itu melakukan netralisir terhadap apa yang dianggap publik bahwa itu tidak benar. Kan begitu ya? Misalnya, oh iya ternyata memang tidak semua wilayah ya memang launya seperti yang disampaikan. Ada beberapa karena ini seluruh Indonesia kan, atau lain-lain. Nah ini sesuatu yang menurut saya penting ya buat pemerintahan Prabowo Gibran untuk memperkuat posisi-posisi komunikasi publiknya. Gitu loh. Itu penting sekali karena dimanapun orang berkuasa itu pasti dia memiliki komunikasi publik yang cukup kuat. Kalau enggak dia akan kedodoran tuh di opini publiknya, karena akan selalu dianggap bahwa ini nggak becus, ini nggak benar, ini nggak baik dan sebagainya. Karena gitu. viralisme ini susah, sekali bergulir nggak bisa ditahan. Apalagi di lagi. zaman sekarang kan, zaman sekarang media sosialnya juga marak dan lain sebagainya. Terus Jokowi apa lagi sekarang? Jadi sebenarnya ya kayak MBG itu kalau ibarat pepatah, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi kesalahan kecil itu seolah merusak semua tatanan MBG itu keseluruhan. Nah itu permasalahan. Ini contoh kan begini, ada kita dua hal aja yang kita soroti ya program pemerintah MBG dan ketahanan pangan. Ya ketahanan pangan, swasembada pangan dan sebagainya, jagung dan sebagainya. Kan orang ketika Pak Prabowo sampai 3 kali itu diundang Pak Kapolri misalnya, itu untuk panen jagung, swasembada jagung nih. Besar sekali sampai Pak Prabowo begitu terpesonanya dengan Pak Kapolri karena dianggap berhasil. Nah,
akhirnya kan banyak juga publik yang menyampaikan gini, kok kerjaannya polisi malah nanam jagung. Iya, maksudnya memberikan apresiasi terhadap sesuatu yang bukan seharusnya jadi pekerjaannya kan Ya, begitu. nah, kan harus dijelaskan tuh. Kan begitu ya? Iyalah, Harus dijelaskan oleh pemerintah, harus dijelaskan oleh istana. Oh iya, karena target pemerintah itu kita harus cepat swasembada pangan, termasuk jagung, dan kita harus membuka lahan bukan saja 1-2 hektar, ribuan hektar. Yang punya kemampuan kedisiplinan itu salah satunya Polri. Nggak mungkin sipil. Tidak hanya nunggu nangkap maling aja. Karena yang lahan yang dibuka itu bukan lahan enak, kadang semak belukar, kadang masih berbentuk utang. Kalau kita dan lain disuruh buka sebagainya. itu kayak Kalau mana? kita suruh buka itu baru 5 menit turun aja, BNI masih udah naik lagi dia. Gitu loh. Makanya Nyari yang kopi. digunakan itu TNI, yang digunakan itu polisi yang punya kedisiplinan tinggi. Ya sekali perintah aja langsung Kasih jalan. perintah, siap ya, karena hierarki. Itu. Nah itu kan harus dijelaskan ke publik Itu. gitu loh. Kenapa sih mesti TNI Polri yang ada di situ? Nah, Ya karena memang itu punya tuh nggak kemampuan nyampe, dia. Nah Bang. itu nggak nyampe. Itu nggak nyampe. Harus Selalu dijelaskan protes dengan ngapain? baik. Tugasnya kan bukan itu. Iya. Betul memang. Tapi karena presiden itu mengejar target swasembada pangan harus dipercepat, makanya TNI Polri diturunkan untuk membuka lahan dan lain sebagainya. Dan itu tercapai, terbukti. Coba kalau sipil, wah bisa 20 tahun, Ben. 20-30 tahun, Ben. Ngopinya Kita 3 kali sehari, Bang. Aduh, ini baru macul, baru 5 kali aja kita nih baru macul, udah ke surau kita. Apa ke pondok-pondok itu ngopi, ngerokok, ngopi, Belum ngerokok. tiktokan, kan? Belum tiktokan, Iya. gitu loh. Nah, jadi itu harusnya Ini dijelaskan. aliansi masyarakat sipil komplain kayak emang gitu. Tapi makanya itu harus dijelaskan lah ke publik. Karena kan banyak tanya-tanya kenapa mesti nice. Itu salah satu contoh ya, yang menurut saya harusnya itu menjadi baik. Di publik belum clear, harus di-clearkan. Terakhir, Itu, Bang. Kembali lagi Pak Jokowi tadi. Artinya Pak Prabowo nggak usah khawatir lah ya dengan narasi turunnya Pak Jokowi ke Indonesia ini. Enggak. Pertama, bukan cuma tidak usah khawatir. Memang nggak perlu untuk khawatir. Karena Pak Jokowi merasa memang betul sangat dekat, sangat menghargai Pak Prabowo gitu ya. Sampai titik ini, bahkan kami-kami yang membersamai Pak Jokowi selalu diingatkan untuk selalu mendukung Pak Prabowo. Dan tidak lagi bicara soal keharusan lah, soal Mas Gibran ke depan. Kan takdir politik kan yang tahu. Sebelumnya juga Mas Gibran juga nggak pernah berpikir jadi wapres tuh. Paling gubernur. Berpikirnya gubernur. Waktu itu persiapannya Jawa Tengah 1 atau DKI 1, tiba-tiba jadi wapres, itu takdir politik. Iya. Jadi tidak lagi pada pokok situ. Jadi ketika Pak Jokowi dia keliling, ketemu, biarkan aja itu kenikmatan dia. Sebelum ditutup PBBN ya, saya cuma bisa menyampaikan secara tegas bahwa turun gunungnya Pak Jokowi untuk menemui masyarakat di seluruh Indonesia itu justru akan memperkuat Pak Prabowo dan memperkuat pemerintah. Karena tentu Pak Jokowi sebagai bagian dari pendukung pemerintah akan juga melakukan tugas fungsinya tuh ketika ketemu masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Hal-hal yang selama ini tidak tersampaikan gitu loh. Jadi jangan dikhawatirkan langkah ini bagian dari langkah posisi tawarnya Pak Jokowi terhadap pemerintah dan sebagainya, karena ini memang Pak Jokowi selain memang itu sebagai obat dan gizi dia ya ketemu masyarakat, tapi juga dia sangat menikmati kebersamaan dia dengan berkumpul dengan rakyat banyak gitu aja sih kalau menurut saya. Itu yang paling penting. Karena dia milik rakyat Indonesia, bukan milik PSI, apalagi Projo. Apalagi Projo yang simbolnya udah bukan foto Pak Jokowi. Iya. Udah diganti. Udah diganti. Dan Projo itu bukan Pro Jokowi. Bukan Pro Jokowi. Bahasa sang sekretariat katanya negeri apa. Iya, tiba-tiba sekarang dia mau beradu klaim sama PSI ya, nggak ikut-ikutan sih. Saya orang pengen Nusantara sih. Nggak juga. Karena ada ibu kota Nusantara kan ada Nusantaranya. Nah, kalau ibu kota Nusantara kan saya udah bilang tadi bahwa Rampai Nusantara itu namanya muncul Ben. Itu sebelum 4-5 bulan Pak Jokowi memutuskan menyampaikan ibu kota kita yang baru itu ibu kota Nusantara. Jadi kita dulu. Jadi kalau yang lain ikut-ikutan nggak apa-apa juga. Ya, yang intinya itu Rampai Nusantara itu selalu selangkah lebih depan daripada yang lain-lain. Betul. Itu BNI yang ngomong ya, bukan saya. Ngomong banget. Gitu. Tapi kalau Pak Jokowi jadi ketua umum Rampai sih, saya mau jadi sekjennya sih. Gitu ya. Oke bro. Yang nutup bukan saya Bang, kawan saya Bang nutup Bang. Kayaknya udah ditutup cukup deh. Udah cukup ini penutupan. Tapi Ben, itu bicara soal ketua umum tadi ya. Itu sebenarnya kan berangkat pemikiran begini. Survei menyampaikan begini, Pak Jokowi itu kalau jadi ketua Dewan Pembina PSI naik PSI, tapi nggak signifikan. Naiknya cukup besar, tapi kurang signifikan. Tapi kalau beliau menjadi ketua umum, naiknya jauh lebih besar, sampai 2 digit. Itu surveinya.
Makanya kenapa tadi kita bicara jangan-jangan malah kan nggak mungkin juga ganti Kaisang kan? Oh, kalau dinasti itu bapak gantikan anak. Tapi kalau anak gantikan bapak bukan dinasti. Iya, bukan Kalau bapak gantikan anak bukan dinasti. Bukan Ya? dinasti. Dan Bukan dinasti. biasanya kan anak gantikan bapak. Itu kan dinasti. gitu ya. Tapi kalau anak digantikan bapak itu bukan dinasti. Itu sejarah yang tercipta di dunia politik. Dan jangan Pak Jokowi juga suka dengan sejarah baru. Ya? Jangan. Selalu ada yang pertama di dunia ini, Bang. Jangan lagi Mungkin mulai. dikasih yang pertama. Jangan lagi mulai punya wacana baru Ben. Nanti kita bicara disangkanya memang ini informasi yang benar lagi kan gitu. Gak apa-apa. Politik simbol tadi, Bang. Oh, politik simbol ya. Kenapa naik di atas? Dia karena dolar itu emang lagi tinggi gitu, bro. Betul itu. Sebagai orang Minangkabau, gue selalu berusaha membaca yang tersirat dari yang tersurat. Gitu. Oke, kalau lu nggak mau tutup, serang. Sampai di sini perbincangan kita dengan Bang Semar. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Semar Mardiansyah udah Sama-sama datang ke dong, Real Politik. Sama-sama. Kapan-kapan kita atur lah Bang, main padel. Kalau bisa Pinjam bareng, dulu raketnya. Banyak kalau bisa bareng Pak Jokowi juga. Ntar kita Kita masuk tanya headline. Pak Jokowi, gue belum pernah tanya sih dia tertarik padel atau enggak. Tapi terus terang, Bang, kalau aku, ajudannya ya main. Saya belum pernah ketemu dengan Pak Jokowi loh. Orang nyangkain kita kan pendukung militan Pak Jokowi, memang Kalian benar. ya? Kalian mau tapi ke belum Solo? pernah. Kita belum Pernah. Kalau misalkan Pak Jokowi sampai turun main padel ya sama kita bertiga ya, wah itu udah headline nasional itu. Itu algoritma di mana-mana tuh langsung Real Politik, Total Politik, semua podcast politik, unpacking itu pada diskusi itu. Ini apa nih simbolismenya ini? Iya. Ntar kapan kita silaturahmi lah Solo lah. Aja lah kita, Bang. Jadi Boleh. kan kita dibilang pendukung buzzer tapi bertemu Pak Jokowi aja belum pernah. Boleh. Sampai ketemu. Sampai Di selanjutnya. jumpa di Bye-bye. episode berikutnya. Bye bye.